kembali di Wartogor sama Amar di sini. Jadi pagi ini kita udah di stasiun Jakarta Kota untuk melihat operasional reguler pertama dari KRL baru dari Cina, CRRC Sifang. Tadi aku naik KA1203 di mana itu diisi oleh Transit 2 dengan kode CLI 1252000. Dan sekarang udah di Jakarta Kota. Nanti kita ketemu sama Hendro di Manggarai. Dia akan ikut acara peresmian operasional reguler, bisa dibilang, nanti di Manggarai. Nanti kita lihat. Tadi aku udah juga sudah merekam beberapa bagian dari kereta baru ini. Nah, seperti apa videonya nanti kita lihat, oke? Hai teman-teman semuanya, sekarang bersama saya Hendro. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Besar Manggarai, dan kali ini saya akan mengikuti serangkaian acara yang diberikan oleh PT KAI Komuter. Dan ternyata ini acaranya saya akan mengikuti bersama dengan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Utama PT KAI Komuter untuk langsung menjajal naik KRL series CLI 125 alias yang dibuat oleh CRRC Sifang. Dan pada 1 Juni ini keretanya resmi beroperasi melayani penumpang. Singkat cerita, untuk CRRC Sifang ini sendiri, untuk tanggal 1 Juni ini keretanya dijalankan 3 transit dari kisaran 6 transit yang sudah didatangkan dari Tiongkok, dan terdiri dari 2 transit itu dimainkan ke rute Bogor Line dan 1 transitnya itu di Cikarang Line. Nah, kali ini saya akan mengikuti perjalanannya, kalau nggak salah tuh di KA 1204 bersama dengan rombongan komunitas dan media ya. Dan kita akan menunggu KRL Sifang itu sendiri datang. Kita langsung ikuti ceritanya kan. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, saat ini sudah hadir Direktur Utama PT KAI Komuter Bapak Asdo yang didampingi oleh Wakil Kepala Stasiun Manggarai Bapak Febri, dan saat ini beliau sedang bersama kita semuanya menunggu kedatangan KRL dari CRRC Sifang masuk di Stasiun Manggarai. Info dari Muammar sih keretanya sudah persiapan masuk di Stasiun Manggarai, dan mari kita tunggu aja ya teman-teman. Tanggal 225 jalur 10 di Halbuan Boyana. Perubahan di jalur 11 dan urutan penumpang yang akan turun. Penumpang kali di jalur 12 dan urutan penumpang yang akan turun. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan kelancaran dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Tersedia di jalur 11 komuter lain tujuan akhir Stasiun Bogor. Tujuan Bogor berikutnya masuk Cikini, terdiri dari 10 kereta. Bersama naik jalur 2 dan jalur 11 dan dulukan penumpang yang akan turun. Hati-hati saat melangkah, perhatikan kelancaran kereta. Keretanya sudah datang ya, dan kita ternyata di rangkaian sendiri, dipisah sama penumpang lain. Kita masuk ya teman-teman. Ini menggunakan warna merah. Oke, kita langsung unboxing aja ya di dalam ini.
This car is for media. Ya, Okay. media. Berangkat. Kita berada di kereta 10. Ya. Karangka. Oke, ya, mulai. Gimana posisinya? Makanya satu sisi aja, sana semua. Ayo sini. Siap Pak. Sebelah sana. Mari Pak. Ayo. Masih jauh. Bogor masih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Hari ini adalah operasional CLI 125. Di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Hasro, Dirut KAI Komuter yang akan menyampaikan perihal seperti apa operasionalnya hari ini, berapa jumlah TS yang akan operasionalkan, terus teknologi dan fasilitas apa aja yang ada di kereta itu. Ya Pak, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi teman-teman media ya. Pagi ini bertepatan tanggal 1 Juni ya, 2025, bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila. Ya. Kita mulai mengoperasikan KRL baru, ini serinya CLI 125. Ya, CLI itu singkatan dari Komuter Line Indonesia. Angka satunya itu adalah generasi pertama, 25-nya itu tahun operasi tahun 2025. Ya, dan ini saat ini tanggal 1 Juni ini kita mengoperasikan 3 transit. Ya. Jadi total ada 11 transit import, 16 transit produksi Inka ya, lokal. Ini nanti akan bersama-sama beroperasi secara bertahap di tahun 2025 sampai dengan 2026 nanti. Ya, ini perjalanan yang panjang ya. Dan di tahun lalu juga sudah kami sampaikan ya, kita start ini untuk mempersiapkan kereta-kereta baru ini mulai tahun 2022 ya. Dan tahun 2023 kita mendapatkan support penuh dari pemegang saham, dari KAI, juga seluruh kementerian ya, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Marves ya, dan beberapa kementerian lainnya yang mendukung sehingga KCI ya melalui KAI mendapatkan bisa memesan produksi kereta-kereta yang baru dengan teknologi yang terbaru. Di tahun 2023 sempat kami sampaikan sesuai dengan kajian kami bahwa akan terjadi krisis kekurangan armada di semester 2 tahun 2024 dan semester 1 2025. Nah, ini kami menjawab apa yang pernah kami sampaikan di tahun sebelumnya, bahwa kita akan selesaikan kekurangan armada ini di semester 2 tahun 2025 ini. Ya. Mulai Juni ini akan bertahap. Saat ini ada 3 transit. Nanti kurang lebih 3 minggu lagi kita akan operasikan lagi 2 transit lagi. Stasiun berikutnya Selanjutnya secara bertahap ya, sampai dengan 27 transit, baik yang import maupun yang kita akan secara bertahap kita operasikan. Dan ini kereta ini datang di tanggal 31 Januari 2025 dengan masa kontrak, kita kontrak mulai 31 Januari 2024, tepat 1 tahun ya. Kereta ini datang di Indonesia dan melalui proses uji parameter ya, setting parameter, kemudian
endurance ya, uji coba karena sesuai peraturan menteri harus ada uji coba jalan 4.000 minimal 4.000 km dan ini sudah kita lakukan. Kemudian dilakukan uji sertifikasi Kami oleh himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda sudah dari dinyatakan petugas lulus bila hendak dan kita menyeberang sudah perlintasan. mendapatkan sertifikat. Kemudian Shawa, hari ini kita please mind the sign from the dan authority kereta when ini crossing the railway. semua standar akan kita buat 12 kereta ya, satu transetnya SF12 ya, dengan daya tampung satu keretanya ini kalau sesuai spek kurang lebih 289 total. Satu rangkaian ini bisa mengangkut 3.400 penumpang ya sekali jalan. Nah ini mudah-mudahan ini bisa mengurangi kepadatan ya, kepadatan terutama pada saat peak hours ya. Selama ini mungkin teman-teman media dan masyarakat melihat bahwa dan merasakan di jam-jam peak hours antara jam 6 pagi sampai jam 8 ini padat dan desak-desakan ya. Kemudian sore hari mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam ini juga jam peak hours terjadi kepadatan. Nah, mudah-mudahan ini secara bertahap kita akan menambah kapasitas sehingga akan mengurangi kepadatan kemudian karena ini baru 3 transit ya, 3 transit kita operasikan 2 transit ya, untuk Bogor Line dan 1 transit untuk Cikarang Line. Mana 1 transit ini bisa mondar mandir beberapa KA ini ya, 10 KA mondar mandir Bogor dan Cikarang ya. Kenapa ini kita prioritaskan terlebih dahulu? Karena melihat kita berdasarkan data Stasiun ya, berikutnya, berdasarkan Duren data Kalibata. untuk Mohon jaga barang bawaan Bogor Anda. Line ya, volume tertinggi Next station, dari mulai Duren Januari sampai Kalibata. dengan April tahun Please ini mind your belongings. itu sebesar 48.600 sekian. Ya, ini volume tertinggi untuk Bogor Line. Kemudian peringkat kedua ada di Cikarang Line sebanyak 26.500 sekian. Ini kita atur ya. Nanti selanjutnya di line-line-nya juga akan kita siapkan armada-armada baru ini ya. Khusus untuk yang paru panjang atau rangkas line dan Tangerang Line ini sekarang kita uji Duren ya. Kalibata. Baru kita uji Hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. infrastrukturnya baik peron, batas ruang Duren bebas, Kalibata. persinyalan dan Watch your sebagainya. step and Ya, please mind the teman-teman platform tadi gap. sedang secara bertahap didukung oleh Daum 1, di sini ada Pak Deputi Daum 1. Ya, kita melakukan joint inspection ya, di batas ruang bebas sehingga nanti pada saat kereta siap dan dioperasikan ke Rangkas Bitung Line ataupun Tangerang Line ini infrastrukturnya benar-benar siap. Karena masih ada beberapa stasiun yang kapasitas peronnya maksimal masih 10 kereta, ya, belum bisa 12. Sehingga nanti yang menjadi PR kita ya agar saya bisa menampung rangkaian 12 kereta karena ke depan akan dilaksanakan di mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sama-sama mencoba ya dan akan dilihat ya, fasilitas teknologi terbaru yang kita produksi ini mudah-mudahan ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Terus ada satu hal yang penting lagi di kereta yang baru ini baik yang import maupun produksi dalam negeri, setiap dekat pintu ini ada warna yang berbeda. Ini warna abu-abu. Ini untuk priority seat ya, tempat duduk untuk prioritas. Ya, di mana kita mengutamakan untuk wanita hamil, disabilitas, lansia, Stasiun dan berikutnya, perempuan yang membawa bayi Pasar atau Minggu anak. Baru. Ya, jadi kenapa kok tidak Next station, khusus seperti yang Pasar rangkaian Minggu lama ya? Baru. Kita memudahkan penumpang prioritas ini mendapatkan tempat duduknya. Dan di kereta ini ada 8 pintu. Ya, kanan
4, kiri 4. Nah, ini juga memudahkan akses keluar masuk penumpang pada saat terutama pada saat peak hours. Kemudian di ujung-ujung kereta ini ada bagian yang kita memang kosongkan dengan desain kursinya lipat. Karena apa? Pada saat ada disabilitas dengan kursi roda, itu disabilitas dengan kursi roda ini bisa menggunakan kursi rodanya di dalam kereta. Ya, dan bisa duduk di posisi space yang sudah kita siapkan. Maksud di situ yang membawa sepeda lipat dan membawa mungkin barang-barang yang sudah tidak bisa tersimpan di atas, ya tentu saja dengan dimensi yang silakan menikmati perjalanan ini sampai semuanya baru Cina ya Pak. Saya itu saya kerja. Ini kan tetap kerjasama dengan Cina ya Pak. ya. Sisi kerjasama dengan Cina dibuatkan kereta dari Cina apa spesifikasi transfer teknologi. Oke, jadi speknya ya, spesifikasi ini kan sebenarnya sudah ditentukan oleh Dirjen Kereta Apian. Ya, kemudian dari KCI sendiri kita juga melihat dan kita selalu benchmark ya beberapa teknologi terbaru baik di Asia maupun di Eropa. Nah, inilah kita tuangkan dalam spesifikasi, kemudian kita tawarkan ya pada saat itu karena kita butuh percepatan, jadi dua-duanya INKA juga produksi, terus kita untuk memenuhi kapasitas ini karena di tahun 2023 kita ada 10 transit, satu transit 12 kar ya, itu yang harus konservasi pensiun, udah ditumpuk itu yang 10 transit jadi di Depok ya. Kemudian di tahun 2024 ada 19 transit lagi yang harus konservasi, harus pensiun. Dan dari 19 itu sudah 10 transit yang sudah benar-benar mati, tinggal 9 transit. Nah itulah, karena tadi saya sampaikan bahwa akan terjadi krisis di semester 2024 dan semester 2025, dan itu terjadi. Nah ini kita mengejar dua-duanya karena pada saat tahun 2023 memang kapasitas kita belum sesuai apa kita inginkan ya. Artinya kalau langsung memproduksi sejumlah 27 transit ini INKA belum mampu ya kapasitasnya karena masih diproduksi di Madiun. Nah sekarang INKA sudah membuka pabrik ya sudah dilengkapi dengan alat-alat yang di Banyuwangi. Nah ini mudah-mudahan bisa mempercepat produksi yang 16 transit ini. Ya, kalau yang diimpor ini memang mereka pabrikan yang sudah terbiasa mengerjakan kereta kan. Contohnya kemarin ini perusahaan CRS ini yang mengerjakan yang memproduksi bus. Gitu. Kita dari sisi kerjasama dengan perusahaan dan seperti apa? Ya, selain kerjasama dalam hal produksi ya, pemesanan KRL ini, kita juga kerjasama dalam transfer knowledge. Ya. Kita sudah mengirimkan 40 orang, ya, baik tenaga pemeliharaan maupun teman-teman masinis ya, anak awak sarana kereta apian ke Cina untuk dididik beberapa teknologi yang terbaru ini, dan ini kita transfer sampai di Indonesia, kita transfer ke seluruh jajaran perawatan maupun pengoperasian yang ada di ya tetap ini INKA menyelesaikan yang buat transit pertama kan 16 tahap secara bertahap. Nah ini sekarang baru dilakukan uji ada itu tadi ya setting parameter, kemudian ada endurance ya. Mudah-mudahan di Juni nanti juga selesai. Dari Juni akan buat pada masyarakat ya, baik pengguna maupun masyarakat sekitar kereta ini kereta baru ya. Ini teknologi yang terbaru, ayo kita sama-sama rawat ya, kita
jaga kereta ini karena dengan kereta ini sangat membantu mobilitas masyarakat dari berbagai profesi ya. Dan ini bukan lagi menjadi pilihan tapi kebutuhan setiap hari untuk masyarakat itu sih. Pak, stasiun yang tadi masih perlu diperpanjang apa sih Pak? Khususnya lintas di arah Parung Panjang dan Parung Panjang Rangkas ya dan Tangerang ya, makanya ini teman-teman baru cek secara fisik dan nanti kita cek dengan secara simulasi ya dengan kereta seperti yang dilakukan kemarin dengan satu ya lintas Kampung Bandan, lintas Cikarang, lintas Bogor kita lakukan uji baik pengukuran secara manual maupun dengan simulasi keretanya. Cukup ya. Kereta ini lebih banyak dibandingkan kereta yang lama nggak sih Pak? Lebih banyak. Berapa Pak persentasenya? Ini kenaikan ya? Kenaikannya, persentasenya kurang lebih sekitar 8%. Lebih banyak daripada Memang ini lebarnya kan beda ya. Ini dimensinya seperti kereta jalan ya. Sesuai dengan peraturan yang ada di kereta api. bisa menampung berapa banyak? Ini bisa menampung 3.400. Satu kali perjalanan 3.400. Oke ya. Selamat menikmati jalan-jalan. Kelas premium. Ya karena baru aja. Ya KRL yang sekarang itu waktu barunya juga ya, jadi sesuai data ya kenaikan tiap tahunnya itu sekitar 6%. Jadi ini yang harus kita antisipasi terus ke depan. Karena itu kita mau percepat ini baik pemesanan import maupun dalam negeri melakukan laju untuk mengatasi laju pertumbuhan. Terutama tradisinya pasca lebaran, ya kan? Pulang 1 orang kembali 10 orang, 3-4 orang. Pak, kan ada kebijakan pada saat pakai transportasi publik ya Pak. Evaluasi jadi nggak Pak? Ya, jadi memang berdampak ya. Tiap hari kita merasakan ada peningkatan ya. Tanjung Barat, watch your Ya, step kita and yang please biasanya mind the di platform angka gap. 1 juta ya di bulan April ya, mulai April Mei ini kita sudah menyentuh angka di 1 juta. Nah, itu buat naik Transum itu kan tersebar ya, ada yang MRT, ada yang Trans ya, tergantung prosesi dari Pak, kalau cerita sih kita menginginkan kereta-kereta sekarang yang menjadi kebiasaan lebih kereta yang tangan kiri. Oh, Bentukannya apa sih spesifikasi dari sebenarnya spesifikasi atau ciri khas nggak ada ya. Ciri khas ini yang membuat kita sendiri. Jadi kita mengusulkan gitu ya, kita mendesain berbagai usulan desain, kemudian kalau spek sudah ditentukan dari Dirjen Perkeretaapian ya, DKA melalui peraturan menteri. Jadi sebenarnya hanya teknologi aja yang membuat berbeda, teknologinya itu terbaru. Misalnya apa Pak perbedaan paling signifikannya gitu Pak dibandingin yang sebelumnya gitu? Seperti apa ya? Ya apa ya kalau secara teknik teknologi propulsi. VVF ya, teknologi VVF itu sebelumnya aerostatik. Nah sebelumnya aerostatik ya. Jadi memang ada perbedaan. Kalau kemarin manual ya, sekarang lebih ke digital. Dan kita sedang proses membangun digital maintenance. Nah next nanti ya tunggu selanjutnya kita baru proses di teman-teman KCI ini, anak-anak muda ini keren-keren. Dia sedang mempersiapkan digital maintenance. Jadi nanti tenaga perawatan nggak perlu ngolong-ngolong lagi.
ngecek lagi khusus hanya melihat dashboard sudah kelihatan tuh, oh ini ada potensi gangguan kereman nih, oh ini ada gangguan mesin, ini gangguan elektrik, nanti akan terlihat di papan pantauan ya, di control room. Sehingga sebelum terjadi mogok, sebelum terjadi gangguan ya itu sudah teridentifikasi, segera dipanggil ya, kalau di sana dipanggil masuk ke depo untuk dilakukan perbaikan untuk operasi. Ini juga baru ya Pak, maksudnya untuk tampilan ya display ini baru, nggak harus nyipit-nyipit lagi kalau lihat dari jauh gitu. nggak usah ngurutin. Iya. Sekarang Lihat aja tuh, kita udah ya Pak ya. mau masuk lenteng aku. Nanti yang di ini kan juga sama seperti ini. Pak, sama tadi saya lihat ada video baru Pak, ini kenapa sih Pak pintunya itu kalau nyala sama tutup itu ada nyalanya Pak lampunya? Iya. Ya, Indikator. indikator. Ini kan kalau terbuka hijau ya, kuning ya. Biasanya kalau ada tertentu gitu Pak, Iya, ada maknanya maknanya gitu Pak. kayak gitu. Apa itu? Jadi kalau ada merah, berarti ada gangguan. Oh ya, jadi warnanya Yang normal kuning, hijau sama kuning. hijau sama Benteng Agung. merah, Merah, kuning. merah dan kuning. Pak ini kan nanti nyala Pak. Nah, seperti itu ya. Masih nanya warna lampu. ya. Kuning, artinya hati-hati. Meskipun ini sudah terbuka, penumpang diharapkan untuk tetap hati-hati keluar ataupun masuk. Nah, kalau di situ tidak bisa terbuka, itu akan nyala merah, berarti ada gangguan. Posisi kita di kereta Tapi catatan kalau dari uji coba dan sekarang kereta ke-10. Kita ada di kereta apa sih apa ada apa nggak sih yang dibutuhkan untuk uji coba terus mana yang sudah diperbaiki saat sekarang sudah diperbaiki? Diperbaiki apanya? Misalnya coba ditemukan apa Oh, gitu terus waktu FAT ya. Sorry ya, sebentar. Tes. Ya ada beberapa pasti kekurangan-kekurangan, tapi misalnya itu apa gitu kalau boleh kasih contoh Kak? kalau ini nggak ada sih ya. Kalau FAT semua lolos karena di pabriknya sendiri sudah dilakukan tes berkali-kali. Ya, jadi sampai di sini Dimantapkan aja lah di sini iya, gitu ya. betul. Pak, setelah 2 transit di Bogor dan 1 di Bekasi, ya yang lamanya berapa Pak? Yang pensiun 3 juga atau ada belum ya Pak? Yang Kayak yang pensiunnya gitu yang Iya, atau kalau memang yang ditambahkan ya Pak? enggak yang 19 transit yang harusnya pensiun di tahun 2024 itu kan itu pasti tinggal nunggu. Berarti berbarengan dengan ini ada yang Iya, ada yang karena- dihentikan Pak? Pancasila. Iya. Ya, karena nanti Memang pengganti ya Pak ya? iya, jadi ada ini ya, usianya rata-rata 55 tahun ya, waktunya karena ini kan sistemnya elektrik ya, jadi kalau begitu mati ya udah mati. Terakhir Pak tadi peranan bahwa kereta ini bukan cuma nelayan tapi juga bagian dari apa namanya kebutuhan dan masyarakat juga harus diimbau untuk merawat Universitas Pancasila. Ya, Hati-hati ya jadi melanggar KRL ini ya, KRL ini kan kita Universitas ketahui bersama ini Pancasila. Watch your kebutuhan step and please kebutuhan mind the masyarakat platform untuk gap. bertransportasi yang katanya bebas pajak lebih lancar. Nah, ini harapan kami, ayo kita jaga bersama-sama ya, karena transportasi sekarang ini dari masa ke masa adalah merupakan kebutuhan, bukan lagi pilihan tapi kebutuhan dari berbagai macam profesi, dari yang pedagang, pelajar, mahasiswa, dengan pekerja kantor, semua bisa menikmati ya, kasih ya. Nah, teman-teman semuanya, baru saja sudah melihat serangkaian prosesi press conference
Conference bersama dengan Bapak Osdo dan Trivianto selaku Direktur Utama PT KAI Komuter. Yang jelas pembahasan intinya adalah KRL servis Kupang ini dengan berkode CLI 125 per tanggal 1 Juni ini sudah resmi melayani penumpang di lintas Bogor Line dan Cikarang Line. Dan saat ini juga saya bersama teman-teman komunitas dan media sedang menjajal langsung di dalam KRL ini dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Bogor. Setelah ini nanti kita akan bertemu langsung, ya aku pribadi akan bertemu langsung dengan Muhammad di stasiun Bogor yang kebetulan kita terpisah dengan beliau. Jadi nanti setelah ini kita langsung bahas spill first impression sampai penutup. Jadi kita enjoy dulu ya teman-teman ya sampai stasiun Bogor. And also oils of secret medicine like ayahuasca. Hati-hati. Gimana Pak tadi perjalanan dari Manggarai ke sini? Kebalik dong, harusnya saya yang tanya dong. Iya juga ya. Kalau saya kan udah berkali-kali mondar-mandir. Gimana perasaan teman-teman? Kemarin kan tadi saya ngobrol dengan teman-teman tuh. Kemarin sempat ini Pak, saya hunting, dapat gambar-gambar dari luar, dapat video dari luar. Nah, sekarang sudah merasakan di dalamnya. Apa nih komentar teman-teman? Siapa yang mau komentar? Ya, happy Pak, senang. Happy, senang. Apalagi? AC-nya dingin. AC-nya dingin. Dingin tapi nggak kedinginan kan? Aman. Canggih Pak, Mantap. canggih, Space lebih lega, space. Tes lebih lega. Apalagi nih? canggih Pak. Canggih. Ah. Apa yang canggih? Teknologinya semuanya canggih Pak, luar biasa Pak. Suspensinya apa? Suspensinya empuk. Wah, lebih cepat dari biasa. Keren petanya. Keren. Lebih senyap, Pak. Oke, silakan. Nanti kita jam berapa kembali lagi? 52 sekarang ya? Oh, oke. Sudah jemput. Belum. Ini langsung balik. Kan? Iya. ASP-nya iya. Lapor langsung. Lapornya di sini. Ya, saat lagi kita akan kembali ke Manggarai. Yang mau bablas sampai Jakarta Kota boleh. Tapi saya turun Manggarai. Mas Juragan Tahu lanjut ya, Sa? Ya, lanjut ke kota. Ketemu lagi ya. Baik. Lanjut apa? Oke teman-teman, kita sudah kembali tiba lagi di stasiun Manggarai. Keselamatan diri Anda. Secara teliti kembali tiga serta barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Jalur 1 ke 5535 sinyal keluar, semua yang 5 diizinkan berangkat, jalur 1 diizinkan berangkat. Udah kebagian pada jalan. Iya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Hari ini kita lakukan perjalanan perdana dengan rangkaian baru. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman media. 126 di jalur 10 sinyal keluar Surabaya 6 diizinkan berangkat. Saya ucapkan terima kasih pada KAI yang selalu support ya, sebagai pemegang saham KCI, kemudian kepada pemerintah mulai dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, kemudian Marves dan
Jalur 3 masuk ke motor tujuan Cikarang jalur 3. Pelanggan yang akan naik dahulukan pelanggan turun terlebih dahulu. Hati-hati saat Anda melangkah, perhatikan celah antara peron dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Dari jalur 3 ke motor tujuan Cikarang persiapan. Kereta komuter Indonesia ini agar bisa melayani masyarakat dari Dua arah selatan dipersiapkan masuk tujuan Tanah Abang Duri Angke jalur. Masih jalan satu bulan aplikasi yang buat di 12 Mei aplikasi buat jalan ke belakang jalur 1 di 3 barat. Ada 198 di jalur 11 yang bermenerima diizin berangkat. Jalur 11 diizinkan berangkat. Setelah terpisah jarak, kita bertemu dengan Amar, guys. Gimana, Mar? Waduh ya. Oke teman-teman, kita habis ini bahas-bahas ya Mar ya, closing, habis itu kita pulang. Karena jujur gue gak expect ternyata balik lagi ke sini loh Mar. Gue bisa tidur loh tadi. Oke, kita langsung ke bahas-bahas sama closingnya teman-teman. Kita ada di Manggarai lagi. Halo semuanya, kita sekarang udah gabung dari setelah kita review Ya dari... setelah kita terpisah ya, saya masuk VIP, dia rumah biasa ya, rakyat jelata ya. Jadi kalian bisa melihat tersendiri aja bedanya kayak gimana tadi. Oke, jadi sekarang kita udah selesai buat cobain KRL baru CRRC Sifang dengan berkode CLI 125. Ya betul. Jadi gimana menurut kalian tentang interiornya ya? Kalau kalian cuma bisa komen interiornya sih. Tapi kalau dari aku pribadi, sebenarnya naik Sifang tuh mirip banget kayak naik MRT Jakarta. Kalau kalian pernah naik MRT Jakarta ya, itu dia suara Sifangnya. Jakarta kayak Bogor atau Jakarta? Nggak tahu. Pokoknya. Oh dari situ. Oh, dari ya. Bekasi. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan kayaknya kan. Maka potong mau 205 aja. 205. Oke. Ya gitu. Jadi kalau kalian yang pernah naik MRT Jakarta tuh kedap-kedap suaranya, goncangannya tuh mirip banget dengan MRT. Tapi yang agak disayangkan adalah kursinya keras dibanding. Serius? Iya, dibanding 205, dibanding 6000 TM6000 itu kursinya lebih keras daripada kereta seri yang lain. Karena efek busanya yang kebanyakan itu apa gimana? Saya emang which is aku juga ngerasain hal seperti itu juga sih. Iya. Makanya jadi tapi dari segi kenyamanan overall itu cukup enak sih. Terus banyak juga fitur-fitur yang bisa dibilang baru ada di KRL Sifang ini, yang sebelumnya belum pernah ada di KRL Jepang. Yang sebelumnya itu ya. Terus selain itu ada lagi? Selain itu kayaknya kita masih harus menunggu untuk saat ini kereta yang
mulai dinas itu ada tiga transit dari Sifang, yaitu transit 1 sampai transit 3, transit 4 sampai 7 ya, 6 yang saat ini sudah tiba di Indonesia itu masih proses uji coba. Jadi untuk sisanya masih perlu sabar, tapi setidaknya dengan 3 transit yang sudah dijalankan reguler saat ini bisa membantu mengurai padatan rush hour di Jabodetabek, terutama di line Bogor dan Bekasi. Gitu. Oke, Bro, ada tambahan? Oke. Kalau untuk pribadi aku sendiri ya, mungkin teman-teman agak cukup bingung ya kenapa kita bikin ada 2 versi ya. Karena untuk versi Sifang itu sendiri, ini benar-benar hari pertamanya dia beroperasi melayani penumpang di line Bogor dan di line Cikarang lebih tepatnya. Tapi di satu yang bersamaan juga aku dapat undangan event. Tadi teman-teman udah lihat ya videonya ya, dari awal aku di Manggarai, kemudian di dalam KRL on board bareng bersama para direksi di sana, di dalam KRL itu sendiri bersama komunitas dan media, sampai kita kembali lagi ke Manggarai. Jujur ya, kita pertama kali pengen ketemu di Bogor ya Mar ya. Cuman karena berhubungan event itu masih berlanjut sampai Manggarai, jadi kita harus mengikuti event itu sampai ke Manggarai lagi. Yang jelas ya, untuk seri Sifang ini sendiri banyak media pun yang sempat tanya sama aku juga tadi di luar video tadi. Kesan pertama yang aku rasakan untuk era Sifang itu sendiri, yang paling pertama itu adalah kecanggihannya itu sendiri sih, yang dibandingkan sama KRL yang ada saat ini ya, seperti mempermudah akses informasi yang tersedia itu seperti yang ada pitch digital, baik yang di persambungan KRL sama di pintu, kemudian juga ada door frame-nya ya, door frame-nya juga bisa nyala bunyi ya, nutup pintu, buka pintu gitu ya. Mungkin lengkapnya udah kalian udah tonton sebelumnya pada saat sesi press conference-nya bersama Pak Asdo, bersama media dan bersama komunitas. Untuk yang lain-lainnya kita nggak bisa komen cukup banyak karena durasinya juga udah cukup panjang ya, jadi teman-teman bisa langsung cobain langsung aja untuk era sesi Sifang ini sendiri. Dan mohon maaf juga ya, kenapa kita baru bisa bikin video tentang era Sifang ini. Ya pertama karena kesibukan kita masing-masing ya, kita nggak bisa tag kedatangan yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini ya. Karena untuk KRL yang ini kali ini Mar, untuk dokumentasinya ini cukup ketat karena regulasi dari pelabuhan. Jadi emang dia itu memang datangnya tuh tahu-tahu udah nyampe aja. Jadi kita cuma hanya cukup bisa nyegat itu di lintasannya kereta itu yang akan dilalui sampai ke Depo Depok. Jadi teman-teman yang mungkin yang udah pernah video pas kedatangan kereta itu di beberapa petak itu ya bagus ya, udah bisa mendokumentasinya kan. Tapi kalau untuk kita berdua memang saya nggak bisa dokumentasi karena waktu juga, karena informasinya juga dadakan juga. Jadi ya sudah, kita memutuskan untuk bikin videonya pada saat peresmian. Which is kalau untuk KRL Sifang dibandingkan sama KRL yang sebelumnya itu perbedaannya cukup sangat mencolok ya, sangat mencolok. Jadi memang nggak bisa kita komentar selain dari pendapat teman-temannya aja sih, nyobainnya langsung. Tapi aku tambahin satu lagi yang aku rasakan dibanding dengan kereta yang sudah ada dari Jepang saat ini, interior Sifang itu terasa lebih lega. Itu emang udah speknya ya Mar, ya. Sama kereta-kereta yang lain di Jepang pun juga sama sih. Yang jelas sih untuk Sifang itu hal yang paling pertama yang langsung dinotis sama Dirut tadi yang pada saat sesi press conference itu, rangkaiannya dalamnya jauh lebih lega sih dibandingkan dengan yang sebelumnya sih. Ya. Terus juga kayak persambungan kereta, jalan antara persambungan kereta atau bordes itu juga lebih luas dibanding kereta yang udah ada. Kan kayaknya kalau kereta yang udah ada tuh cuma satu orang harus gantian, kalau sekarang tuh bisa 2 orang. 2 sampai 3 sih kalau aku lihat itu, karena pada saat terpisah jarak juga antara Amar sama aku yang di VIP, dia yang di biasa, tadi sampai 3 orang juga muat sih. Gua lihat itu tadi itu. Emang terasa lebih lega dari interiornya. Ya itu sebuah gebrakan tersendiri ya, walaupun teman-teman udah cukup paham sama dinamika selama 2 tahun terakhir ini ya. Karena kan karena pengadaan KRL baru ini juga tuh berawal kan dari tahun 2023 Mar. Iya betul. Dengan lika-liku yang sangat cukup panjang, akhirnya
tepat pada tanggal 1 Juni ini bisa melayani penumpang secara seutuhnya setelah menjalankan serangkaian masa uji coba selama kurang lebih 5 bulan, seperti uji coba lintas sejauh 4.000 km, kemudian uji coba angkut beban penumpang, uji coba angkut tanpa penumpang yang isinya itu seperti pasir, galon yang ada airnya, sampai toren itu ada di dalam, sampai ke uji coba oleh Dirjen KA. Jadi serangkaiannya cukup panjang dan itu nggak cuma berlaku di Sipang, melainkan juga akan berlaku di Inka juga. CLI 225. Nah, bahas CLI, tadi kan sempat di notis ya, CLI itu adalah kepanjangan dari Komuter Line Indonesia, CLI. Satu, itu adalah rangkaian yang punya milik KAI Komuter. 25 itu adalah tahun produksinya. Jadi CLI 125, CLI Komuter Line Indonesia, satu itu rangkaian transit punya KAI Komuter yang keberapa, 25 itu adalah tahun produksinya. Makanya kan nanti kan Inka kan CLI 225, berarti yang kedua, edisi kedua produksi tahun 2025 itu singkatan CLI. Tapi untuk kode ini kereta baru punya 2 kode berarti ya, antara kode dari punya KCI sama kode dari Kementerian atau DJK ya. Tepat sekali. Ya, kan? Ada sebutannya kayak EA 201, 202, 203 gitu sama. Ya. Cuman yang untuk yang kodifikasi KAI Komuter memang memiliki yang cukup berbeda sih, CLI 125, abis itu nomor rangkaiannya 1001 sampai 1012, 2001 sampai 2012, 20 gitu ya, angkanya agak cukup lumayan, tapi yang penting kalian paham, jadi hitungannya itu urutan rangkaian itu sendiri sih. Ya, terus juga perlu diperhatikan di kereta baru ini sekarang kursi prioritas itu ada di masing-masing pojokan. Betul. Pojokan ini pojokan dalam barisan kursi ya. Jadi teman-teman yang mau tim mania tidur di pojok-pojok kursi itu harap sabar ya. Ya. Jadi emang beda tim dengan nyenders udah nggak bisa nyender lagi. Berbeda dengan kereta sebelumnya yang hanya di ujung setiap gerbong setiap kereta. Setiap rangkaian. Di yang baru di setiap ujung baris kursi. Dan dikasih perbandingannya itu di warna kursinya. Oh ya. Itu sangat mencolok banget di warna kursinya. Kalau yang prioritas itu warna abu-abu, sedangkan yang reguler di warna merah. Jadi ya teman-temannya biasa pengen tidur di mojok gitu udah nggak bisa sekarang, karena memang real di setiap ujung rangkaian kereta sih. Di setiap ujung baris kursi. Sorry ya. Itu dia. Jadi buat kalian yang naik, diperhatikan lagi. Jadi teman-teman kalau semisal mojok ya, yang penting bukan di area pojok-pojok rangkaian, kalian jangan salah menilai ya, karena emang real. Karena emang ada warnanya juga sekarang kodifikasinya. Atau perhatikan kalau kalian adalah nggak bisa nyender udah, bukan nggak bisa nyender, dia bisa lu nyender. Gue bisa nyender anjing. Ya gimana? Kagak bisa, berarti gue mendingan diri dong daripada gue duduk. Iya. Mau nggak mau cok. Gimana lagi? Tapi semata-mata memang untuk mempermudah teman-teman disabilitas juga ya. Ya biasanya mungkin harus diminta dulu kursinya, harus ditandain dulu kayak PIN ibu hamil, PIN disabilitas. Sekarang dengan adanya seperti itu kalian bisa mempermudah juga sih untuk memanfaatkan itu sih. Harapannya sih emang kursi ini diperbanyak buat mempermudah buat penumpang-penumpang lain yang memang statusnya prioritas. Jadi tapi Kak, ada satu hal yang pengen gue ngomongin nanti ke depannya. Gue pengen juga sih ada priority seat khusus untuk orang sakit. Kalau itu jujur itu benar-benar dibutuhkan sih, maksudnya dikasih tanda-tanda khusus gitu. Jadi gue pernah ngerasain Kak, soalnya pas sakit itu gue pusing, jadi gue udah agak semaput baru dikasih kursi gue. Ya, tapi gimana ya kalau dalam operasional ya itu juga termasuk loh sebenarnya sih, karena memang ada orang yang nyatanya yang sebenarnya itu kelihatannya sehat tapi itu aslinya sakit. Itu dia, makanya sulitnya mendeteksian mana yang sakit mana yang enggak, itu yang menjadi tantangan. Iya, penyakit dalam lebih tepatnya sih. Gua kadang suka ingat ada orang yang sakit yang sebenarnya dalam tubuhnya dia, tapi dia masih dipaksa berdiri. Itu sih kadang suka dilihat 1-2 kali case itu emang mohon maaf ya agak cukup gimana gitu loh mas, gitu aku begitu sih. Semoga dari inovasi yang diperbanyak priority seat ini bisa mempermudah teman-teman aja sih yang benar-benar membutuhkan sih. Oke, ada lagi tambahan atau mau udah?
Kalau dari gua sih ya, mending kalian langsung cobain deh. Ya, kalian udah punya, cobain aja dah. Oh iya, mending langsung cobain aja deh. Pokoknya Kalian- kalau udah nyobain langsung komen aja deh. Nah, ya bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah, nanti kita baca. Kita balas kalau Kita balas, tenang aja. Di sesi Sipang kita akan lanjut bahas Inka. Inka. tuh Kalau memang sudah ada mulai. waktu, tapi udah pasti sih kalau peresmian pasti ke sana kita. Ya. Semoga langsung kayak Sipang ini. Ya, semoga sih ya hari libur lagi ya bisa. Semoga. Yang jelas bakal terpisah lagi kita berdua. Oh, ya. Oke. Sabar ya guys. Oke. Sekian untuk video Kali ini. hari ini. Sebenarnya bukan video sih, lebih ke report ini karena emang udah semuanya, Cok. Iya sih. Ya, Dari udah. awal lu naik, terus dari awal gua juga naik, ikut rombongan, ketemu rombongan, ketemu berdua sampai sekarang kita ada di sini. Ya sudah, itu menjadi report sih, bukan video ini. Itu udah report hitungannya. Iya. Oke, sekian untuk report hari ini. Spesial menjajal KRL Sersi Sipang CLI 125 ya guys, CLI 125. CLI 125 itu untuk Sersi Sipang yang gendut sendiri. Kalau ya CLI 225 itu untuk Inka. Harusnya sih untuk Inka sih 4 bulan lah. Berarti kisaran bulan September ya paling lama ya. Ya. Tapi diupayakan pasti akan disegerakan dioperasikan sih setelah menjalankan berbagai sertifikasi. Oke, like untuk video kali ini. Dislike kalau yang nggak suka. Bagikan video kali ini jika berguna untuk kalian, saudara kalian atau siapapun. Hendro Amar pamit. Terima kasih ya nonton video ini selama cukup panjang ini. Ya, makanya kita nggak bikin closingnya terlalu panjang. Kita akan bikin timeline di bawah. Kalau misalnya teman-teman udah cukup lumayan panjang, nanti kita bikin timeline di sini. Ya, dadah. Dadah.